Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي طهر بالصيام قلوب عباده وزكى به نفوس أوليائه وهذب به خلق أصفيائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق فجعله فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على ذلك النبي العظيم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دارت الأيام وما دارت النجوم والكواكب في أفلاكها وما دارت الزمان على مداره. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فليس لنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إلا التقوى وقد فاز المتقون. Jamaah yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbaiki ketakwaan kita dengan menambah dan meningkatkan rasa syukur kita. Kita bersyukur diberi kesabaran dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita bersyukur sampai hari ini, detik ini, kita masih dikaruniai
sehat walafiat. Walaupun di luar sana banyak saudara-saudara kita yang terjangkit wabah virus corona, bukan saja terjangkit tetapi sekian banyak yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebab pandemi atau wabah ini. Kita bersyukur juga diberi kesabaran untuk menghadapi akibat atau dampak dari pandemi ini, baik dampak ekonomi, sosial maupun yang lainnya, sehingga sampai hari ini kita mampu menjalani hidup sehari-hari seperti biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kondisi seperti ini marilah kita jadikan pelajaran yang teramat sangat berharga, di mana tajalliyat ilahiyah, penampakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala semakin terang benderang bisa dicerna oleh seluruh umat manusia yang mau menggunakan akal dan pikiran sehatnya. Marilah tajalliyat ilahiyah ini kita jadikan pintu masuk untuk menambah dan meningkatkan a'mal qalbiyah, ibadah-ibadah yang dijalankan dengan hati, bukan dijalankan dengan anggota badan, di mana ibadah-ibadah hati itu lebih bernilai dan lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah lahiriah yang dijalankan dengan anggota badan. Seperti halnya maksiat-maksiat hati itu juga lebih buruk dan lebih berbahaya daripada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Di antara ibadat qalbiyah, amal-amal hati yang bisa kita jalankan pada situasi seperti sekarang ini adalah syuhudu kibriyaillahi wa azamatihi, adalah menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita apabila mampu untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat memupuk rasa khasyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana besok tidak ada orang yang selamat, bahkan bukan besok, sejak dari hari ini tidak ada orang yang bisa selamat dan bahagia kecuali mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id." Kebahagiaan atau surga itu hanyalah untuk orang-orang yang khafa maqami, takut akan berdiri menghadapku, wa khafa wa'id, dan takut pada ancamanku. Marilah kita saksikan tajalliyat ilahiyah, penampilan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sedang disuguhi tampilan yang sangat berharga,
yaitu adanya dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sedang bertarung. Satunya makhluk yang sangat-sangat punya kemampuan luar biasa, dan satunya makhluk yang sangat tidak berdaya. Satu adalah makhluk yang bernama manusia, di mana kita semuanya adalah anggota dari makhluk tersebut. Manusia dengan segala kepintaran dan kepandaiannya, manusia dengan segala kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuannya, manusia dengan seabrek fasilitas dan dana yang dimiliki olehnya, melawan sebuah makhluk yang sangat-sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata kita. Makhluk yang tidak punya tangan dan kaki, makhluk yang tidak punya mata dan telinga, makhluk yang tidak punya akal pikiran untuk mengatur bagaimana siasat dalam perjalanannya. Manusia, makhluk yang bahkan tidak punya nyawa sehingga ia bisa hidup. Itulah yang disebut virus. Makhluk yang teramat sangat lemah dibanding umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi kita lihat sendiri, selama sekian bulan bertempur, sekian ribu bahkan ratusan ribu manusia bergelimpangan menjadi korban. Sementara sang virus yang teramat lemah masih bisa malang melintang di mana saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagai Raja Namrud yang sangat adidaya melawan seekor nyamuk yang teramat sangat lemah, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Karena di zaman Namrud dulu belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi, belum ada semprotan disinfektan sekalipun, belum ada hand sanitizer barangkali. Dan lawan dari Namrud sekalipun makhluk kecil, tetapi punya mata, punya telinga, dan punya nyawa. Adapun sekarang lebih dari itu. Sungguh ini merupakan tajalliyat ilahiyah, penampilan dan penampakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak mempunyai rasa malu, manusia mengumumkan diri bahwa ia sedang melawan, tanda petik melawan makhluk tersebut. Bahkan para ahli, orang-orang yang bergelar akademis sangat mentereng, orang-orang yang disebut pakar itu dan pakar ini, menjustifikasi, membuat pembenar bahwa memang kita sedang melawan dan bertempur dengan makhluk yang bernama virus ini, karena virus ini adalah makhluk yang sangat-sangat cerdas. Begitu mereka sampaikan. Sangat cerdas karena tidak mudah untuk dideteksi. Sangat cerdas karena begitu masuk ke satu sel tubuh, maka ia akan mencetak dirinya menjadi ribuan virus yang sama. Sangat cerdas seperti Dracula yang ketika siang tidur tidak bergerak, tetapi begitu malam menghisap darah manusia, maka korbannya juga akan menjadi Dracula yang sama dan akan menghisap darah manusia-manusia yang lain, sehingga memunculkan ratusan atau ribuan Dracula. Dan begitu cerdas seperti yang disampaikan panjang lebar oleh mereka.
Kita sebagai orang mukmin layak untuk tertawa, bahkan harus dan sangat pantas untuk menertawakan justifikasi atau pembenar ini. Betulkah itu makhluk sangat cerdas? Apakah ia punya akal? Sedangkan tangan, kaki atau mata, telinga pun ia tidak punya. Tidak memiliki cara-cara dan tidak memiliki rekayasa bagaimana cara ia bisa berkembang. Sungguh sangat aneh apabila itu dikatakan makhluk yang sangat cerdas. Anak kecil pun akan menertawakan dari mana kecerdasan yang didapat, apa yang membuat dia cerdas. Cerdas dari mana? Itu bukan makhluk hidup, itu hanyalah sebuah kain, sebuah gen, sebuah DNA yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi di balik itu adalah kekuatan yang maha dahsyat dan maha besar. Tidak lain adalah kekuatan siapa lagi? Tidak ada jawaban apa-apa kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Allah Jallat Qudratuh. Manusia yang pintar-pintar mungkin merasa gengsi untuk menjawab bahwa itu di balik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuat ungkapan bahwa itu sangat cerdas. Begitulah manusia di zaman sekarang, gengsi dan malu untuk menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuat istilah-istilah yang seolah-olah ilmiah, bahwa kejadian-kejadian yang tidak mampu diatasi oleh manusia, mereka mengatakan itu hukum alam, itu kehendak alam, dan lain sebagainya. Marilah kita orang mukmin sedikit tawadhu bahwa itu semuanya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tidak mau menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada alasan apa-apa kecuali adanya kesombongan dan kepongahan yang ada di dalam hati mereka. Seperti disampaikan oleh Al-Quran, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Orang-orang yang membantah, mendebat ayat-ayat Allah tanpa dasar, in fi sudurihim illa kibrun, tidak lain di dalam hati mereka kecuali ada kibir, yaitu ada kesombongan, ada kebesaran, merasa besar yang padahal ia sendiri tidak sampai ke sana. Itulah kibir yang dikatakan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibrin. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah, seberat semut hitam, atau seberat zarrah, partikel yang sangat kecil dari semua benda. Apabila ada seberat zarrah dari kesombongan dan kibir, maka seorang tidak akan bisa untuk tidak akan mampu untuk masuk surga. Karena itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita sebagai umat yang beriman, marilah kita tunjukkan sifat tawadhu, andap asor kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat rendah diri, bukan sekedar rendah hati, rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
di mana kita adalah hamba yang sangat tidak berdaya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mutlak segala kesempurnaannya. Manusia betapapun, apapun yang dimiliki, seluruh ilmu manusia dikumpulkan, seluruh pengalaman dan kepintaran dikumpulkan, seluruh kekayaan dikumpulkan. Kalau dibanding ilmu dan kemampuan serta kudrah Allah Ta'ala, hanyalah seperti sebuah jarum kecil yang dimasukkan ke lautan, kemudian diangkat. Bagaimana air yang nempel pada jarum yang baru saja masuk di laut itu dibanding air laut yang sangat dan teramat sangat luas dan tidak bertepi. Begitulah kemampuan manusia. Karena itulah sangat-sangat sedikit yang manusia ketahui. Di dalam tubuh kita sendiri, yang paling dekat dengan kita adalah tubuh kita sendiri. Ada sekian miliar makhluk yang numpang hidup. Kulit kita yang terlihat halus, bersih, apabila dilihat menggunakan mikroskop elektronik yang bisa membesarkan penglihatan sampai 100.000 kali atau lebih, maka kulit bagaikan kulit bumi yang terdiri dari bukit-bukit dan tebing-tebing, dan di dalamnya itu ribuan bahkan jutaan makhluk. Konon para ahli mengatakan bahwa setiap 1 sentimeter persegi dari kulit kita terdapat tidak kurang dari 500.000 makhluk, 0,5 juta makhluk yang teramat sangat kecil, terdiri dari kuman, bakteri, mikrob, dan lain-lainnya. Dari makhluk yang berbahaya sampai yang tidak berbahaya atau mungkin bermanfaat. Itu baru kulit. Belum sampai ke rongga mulut, sampai ke tenggorokan, ke paru-paru, jantung, pankreas, dan lain sebagainya. Sehingga para ahli mengatakan bahwa tidak kurang dari 100 miliar, antara 100-200 miliar makhluk yang hinggap di tubuh kita. Sama tubuh kita seperti pohon yang dihuni oleh ulat, oleh semut, oleh ular barangkali, oleh burung-burung dan lain-lain, oleh benalu dan semuanya itulah. Sekian miliar makhluk yang hidup atau tidak hidup tapi ada dan numpang di tubuh kita tidak akan mampu dihadapi oleh ilmu kedokteran, oleh ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Itulah Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali sangat-sangat sedikit. Tidak akan mampu ilmu pengetahuan kita untuk mengatasi apa yang ada di dalam tubuh kita, makhluk yang sangat banyak itulah. Belum ditambah dengan makhluk gaib yang tidak bisa terlihat oleh mikroskop, malaikah, jin, setan, dan lain sebagainya. Sudah tidak kurang. Di sekeliling kita ini terlihat kosong begini, penuh dengan makhluk-makhluk yang berupa roh, malaikah ataupun jin dan setan dan semuanya itu. Sehingga kita pada hakikatnya adalah makhluk yang menghadapi sekian banyak mara bahaya di hadapan kita. Seandainya kita tidak mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, pertolongan Allah dilepas 1 detik saja oleh kita, oleh Allah, maka kita akan hancur lebur. Karena itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kesehatan yang kita nikmati. Bangun tidur kita mampu untuk menikmati kopi atau teh, kita bisa berjalan ke sana kemari. Sehat bukanlah sesuatu yang rutin, sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, melainkan itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sama, yaitu kesehatan merupakan hasil dari pertarungan. Kalau Allah tidak menciptakan imunitas, itulah kita tidak akan mampu menghadapi makhluk yang sekian banyak. Semuanya di alam semesta ini diatur dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai selembar daun kering yang jatuh dari pohon itu pun diatur, dikendalikan, disetir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Karena itulah makhluk-makhluk yang tidak punya akal ternyata kemudian punya kemampuan yang begitu dahsyat. Itu adalah bukan kemampuan makhluk itu sendiri, melainkan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Yusuf alaihi salam mampu untuk membuat rekayasa bagaimana agar Bunyamin, saudara kandungnya, tidak ikut pulang bersama kakak-kakaknya dari Mesir, itulah dengan cara-cara tertentu yang sangat cerdik dan sangat lihai. Allah mengatakan, wa kadzalika kidna li Yusuf. Itulah aku memberikan rekayasa kepada Yusuf. Bukan Yusuf yang cerdas, tetapi aku yang memberikan dan mengajarinya. Ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam mampu berdebat mengalahkan orang-orang musyrik dengan perdebatan yang mematikan mereka, membungkam mereka, maka Allah berkomentar, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itulah hujjah dan argumentasiku yang aku berikan kepada Ibrahim melawan kaumnya. Ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung rumahnya oleh pemuda-pemuda musyrik dengan makar dan dengan rencana serta planning yang teramat sangat matang, tetapi kenyataannya Sayyidina Rasulullah lolos. Allah mengatakan, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat yang hanya berjumlah 300-an orang, nyaris tanpa senjata, mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang terdiri dari kurang lebih 1.000 orang penuh lengkap dengan senjata. Allah mengatakan, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Kau tidaklah melempar atau memanah ketika kau melempar, melainkan Allah lah yang melempar dan yang memanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang berbahagia, marilah kita tingkatkan rasa andap asor dan tawaduk kita. Marilah kita rasakan kebesaran dan keagungan. Kita mampu untuk syuhudu kibriyaihi wa azamatih. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang punya rasa khusyah pada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya dikaruniai surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Ballaghal amanah وأدى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله مرة أخرى أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتعالوا بنا نأخذ العبرة من كثير من الحوادث فقد قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. وصلوا وسلموا على نبيكم فإن صلاتكم تعرض عليه. يقول عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعن سائر العشرة المبشرة الكرام وسائر الأصحاب وسائر التابعين وتابعهم وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا تقبل منا صلاتنا وتقبل منا تسبيحنا تقبل منا تحميدنا وتكبيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم دمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.